Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran usul fiqh yang mana akan membahas mengenai wadih al-dalalah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi hari ini, yaitu wadih al-dalalah. Perkenalkan, saya Lasa Fitri, NIM 19081010267, dan rekan saya Muhammad Didi Budianto, NIM 19081010258. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai pengertian dari wadih al-dalalah itu sendiri dan juga 4 tingkatannya, yaitu zahir, nas, mufasyar, dan muhkam. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari wadih al-dalalah. Jadi, wadih al-dalalah ini merupakan teks yang memberi pemahaman pada suatu yang dimaksud tanpa membutuhkan faktor eksternal. Golongan Hanafiyah membaginya pada 4 tingkatan, yaitu zahir, nas, mufasyar, dan muhkam. Yang pertama yaitu zahir. Zahir ini merupakan makna yang secara sepintas dapat dipahami dari susunan teks tanpa membutuhkan faktor lain, tetapi bukan merupakan makna yang sesuai dengan sebab diturunkannya teks tersebut dan ada peluang untuk ditakwil, seperti kebolehan jual beli dan keharaman riba yang mana telah dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Pada ayat ini sebenarnya diturunkan untuk menepis anggapan sebagian kalangan yang menyatakan bahwa riba itu tidak berbeda dengan jual beli. Keduanya adalah sama sehingga hukumnya juga sama. Karena itu ayat ini kemudian menegaskan bahwa keduanya itu jelas berbeda, yaitu jual beli dihalalkan dan riba hukumnya adalah haram. Contoh lain yaitu terdapat pada hadis yang mana artinya, dari Abu Hurairah, ada sekelompok orang yang pekerjaannya menjala ikan di lautan datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami adalah penduduk Armats. Ketika melaut, kami hanya membawa air minum sedikit. Apabila digunakan untuk minum, kami tidak mempunyai air untuk wudhu. Tetapi jika kita gunakan untuk wudhu, kami tidak memiliki air untuk minum. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut? Maka Nabi menjawab, lautan itu airnya suci dan bangkai hewannya halal. Hadis riwayat Ahmad. Secara spesifik, hadis ini membahas tentang hukum air laut. Apakah boleh digunakan untuk berwudhu atau tidak? Kemudian Nabi menjawab, dan jawaban Nabi tersebut lebih luas dari pertanyaannya. Bukan hanya jawaban tentang kebolehan berwudu dengan air laut, tetapi penegasan akan kesucian. Bahkan penegasan akan kehalalan seluruh hewan laut, walaupun tanpa penyembelihan secara syar'i. Hukum tentang kesucian air laut serta kehalalan seluruh hewan laut tersebut merupakan makna zahir hadis tersebut. Yang kedua yaitu nas. Nas adalah makna yang segera dapat dipahami oleh teks tanpa memerlukan dalil lain dan merupakan makna yang sesuai dengan tujuan awal diturunkannya teks tersebut serta ada kemungkinan untuk ditakwil. Pada contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 275, makna nas adalah jual beli berbeda dengan riba. Sedangkan pada contoh hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad adalah hukum kebolehan wudhu menggunakan air laut. Contoh lain yaitu terdapat pada Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang mana artinya, apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Tujuan awal diturunkannya ayat ini yaitu untuk menjelaskan pembagian harta fai, yakni harta hasil rampasan perang khususnya yang diperoleh tanpa ada pertumpahan darah atau pengerahan pasukan. Berdasarkan ayat ini, pembagian harta fai adalah untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum kerabat, anak yatim, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Ini adalah makna nas dari ayat tersebut. Selanjutnya, ayat ini ternyata juga memiliki makna zahir, yakni bagaimana harta tidak hanya dirasakan manfaatnya serta dikuasai oleh para pemilik modal. Ini adalah salah satu yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ekonomi Islam adalah jalan tengah antara ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Islam mengakui kepemilikan harta bagi para pemilik kapital, namun memerintahkan mereka untuk berbagi serta memikirkan kehidupan kelompok marginal. Nas dan zahir memiliki persamaan dan perbedaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu persamaan. Di sini ada 4 persamaan, yakni dapat dipahami tanpa dalil lain, kandungan maknanya wajib diamalkan, dapat dinaskan pada masa Nabi, berpotensi ditakwil.
Yang selanjutnya yaitu perbedaan. Pada perbedaan ini nas memiliki makna asri, sedangkan zahir maknanya yaitu makna susulan atau tabaan. Oke teman-teman, dari tadi kita mendengar tentang takwil. Sebenarnya apa sih takwil itu? Yang dimaksud dengan takwil adalah mengalihkan arti suatu kalimat ke makna yang berbeda. Pengalihan ini bisa berdasarkan analisis dan dalil yang dapat dibenarkan. Disebut takwil sahih, namun ada kalanya paradigma yang dibangun tidak dapat logis serta tidak berdasarkan dalil yang sahih. Ini disebut takwil fasid. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari wadih ad-dalalah, yaitu materi ketiga, yakni mufassar. Mufassar adalah makna yang diambil langsung dari teks dan merupakan tujuan awal diturunkan ayat tersebut atau dalil tersebut. Tidak ada peluang untuk ditakwil, hanya saja berpeluang untuk dinasah. Begitu. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa dalalah mufassar itu lebih kuat daripada zahir dan nas. Kuatnya dalalah mufassar ada kalanya disebabkan oleh faktor eksternal yang kemudian disebut mufassar bi ghairih, dan ada kalanya disebabkan oleh faktor internal yang kemudian disebut mufassar bi dzatihi. Terkait mufassar sendiri terdapat dua bagian, yaitu yang telah saya sebutkan barusan, yaitu mufassar bi dzatihi dan juga bi ghairihi. Contoh mufassar bi dzatihi adalah ketika sabda Nabi yang disebutkan atau yang menerangkan tentang zakat. Di situ bisa dilihat sendiri di makalah, terdapat bilangan yang lebih rinci terkait dalil tersebut, begitu. Sedangkan yang nomor 2 yaitu mufassar bi ghairihi adalah teks-teks yang sebenarnya tidak tegas, tapi karena ditopang oleh hal lain atau dalil lain sehingga teks tersebut menjadi tegas, begitu. Seperti contohnya surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakiin, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat. Begitu. Ayat ini termasuk mufassar li ghairihi karena telah ada penjelasan dari Rasulullah tentang cara salat dan aturan zakat. Begitu. Begitu pula ayat tentang keharaman riba termasuk mufassar li ghairihi karena ada banyak dalil yang menjelaskan tentang jenis-jenis tersebut atau hukum tersebut. Begitu. Oke, selanjutnya subbab yang keempat yaitu muhkam. Muhkam adalah lafaz yang menunjukkan makna yang tegas dan jelas sehingga tidak mungkin untuk ditakwil dan dinasah. Makna ini kedudukannya lebih tinggi atau lebih jelas dari mufassar. Oleh karena itu, apabila ada pertentangan, maka yang didahulukan di antara keduanya itu adalah muhkam ini. Begitu. Ayat-ayat yang tergolong muhkam itu ada 4. Yang pertama, ayat-ayat yang menjelaskan keimanan dan prinsip-prinsip pokok keagamaan. Seperti firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang menjelaskan tentang keimanan kepada Allah, iman kepada Rasul, malaikat, kitab, dan hari akhir. Yang kedua, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal-hal yang sesuai dengan akal budi manusia dan merupakan hukum yang selalu dibutuhkan manusia sepanjang masa. Seperti contohnya kewajiban untuk menepati kontrak yang telah disepakati. Firman Allah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 sebagai contohnya, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Begitu. Yang ketiga adalah ayat-ayat yang menjelaskan kebalikan dari macam-macam yang kedua. Contohnya keharaman berkhianat. Quran Surah An-Nisa menjelaskan, yaitu sebagai contoh yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, mereka
Sebenarnya itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala dalam gurun neraka. Yang terakhir adalah ayat-ayat yang dibarengi dengan penjelasan tentang kelanggengan suatu perbuatan. Misalnya hadis Nabi yang artinya dari sahabat Anas, Rasulullah SAW bersabda, kewajiban berjihad berlangsung terus sejak Allah Subhanahu wa taala mengutusku sampai Dajjal membunuh umatku yang terakhir. Tidak dapat batalkan kezaliman orang-orang zalim dan adilnya pemimpin yang adil. Hadis riwayat Ad-Dailami. Baik, untuk pembahasan yang terakhir pada hari ini yaitu tentang kaidah wadih al-dalalah. Kaidah pertama yaitu apabila arti zahir bertentangan dengan arti nas, maka didahulukan arti nas. Syekh Muhammad Abu Zahra memberikan contoh aplikasi kaidah ini antara makna nas pada Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 dengan makna zahir Quran Surah Al-Maidah ayat 93. Adapun Quran Surah Al-Maidah ayat 93 adalah yang artinya tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menjauhi orang-orang yang berbuat kebajikan. Makna nas pada ayat ini itu menjelaskan tentang kedudukan orang yang bertakwa. Ketakwaan seseorang itu tidak ditentukan oleh usahanya untuk menjauhkan diri dari makanan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ukuran takwa adalah amal saleh dan orang yang selalu ingin berbuat baik. Sedangkan arti zahir pada ayat ini adalah selama ada ketakwaan dalam hati, tidak ada makanan yang haram, semua makanan adalah halal. Arti zahir pada ayat ini itu tidak bisa diamalkan karena bertentangan dengan arti nasnya. Yang mana tadi itu kan pada arti zahir ayat ini tuh selama ada ketakwaan dalam hati, tidak ada makanan yang haram, semua makanan itu halal. Nah, itu bertentangan dengan arti nasnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang membahas tentang sebagai makanan yang diharamkan dan dapat merusak keimanan. Kaidah selanjutnya yaitu idza ta'aradul mufassar ma'al muhkam qaddimal muhkam. Apabila ada pertentangan arti mufassar dan muhkam, maka yang didahulukan adalah arti muhkam. Misalnya firman Allah Quran surah At-Tolak ayat 2 dan firman Allah Quran surah An-Nur ayat 4. Ayat pertama menegaskan bahwa saksi dalam berbagai perselisihan hukum, baik masalah keluarga ataupun ekonomi ataupun semacamnya, adalah dua orang yang adil. Ini adalah arti mufassar karena menyebutkan bilangan tertentu. Maksud dari dua orang yang adil adalah mereka yang tidak pernah berbuat dosa atau berbuat dosa tapi telah tobat. Sedangkan ayat kedua menegaskan bahwa orang yang menuduh perempuan baik-baik telah berzina dan tidak dapat mendatangkan 4 saksi, maka dia tidak dapat menjadi saksi selamanya meskipun dia telah bertobat. Begitu. Oke, sekian presentasi dari kami pada kali ini. Apabila terdapat salah kata atau kekurangan penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.